Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan ini di pertemuan keempat kita belajar lagi melanjutkan materi tetap di poin 3.2 dan 4.2 mengenai mengevaluasi website dan merancang website. Di sini kita akan membahas mengenai website statis dan website dinamis. Jadi berbagai website dalam aplikasinya itu memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya masing-masing. Jadi perkembangan teknologi web yang semakin memudahkan dan memanjakan konsumen membuat peranan web itu mulai menjadi kebutuhan bahkan gaya hidup atau lifestyle. Jadi website dapat diidentifikasi menjadi web perusahaan, web individu, web kelompok, dan lain sebagainya. Hal ini karena topik yang dibahas tidak sama, yang membuat website juga mencari kelompoknya sendiri yang senada. Format website sendiri di sini ditulis dalam bahasa pemrograman HTML atau Hypertext Markup Language dan diakses menggunakan antarmuka software yang diklasifikasikan sebagai agen pengguna atau browser. Jadi halaman web dapat diakses dari berbagai perangkat berbasis komputer dari berbagai ukuran, diantaranya komputer desktop, laptop, PDA, dan smartphone. Situs web statis sendiri ya di sini merupakan web yang halaman web atau halaman internal disimpan di server dan biasanya dikodekan dalam HTML. Jadi halaman web itu dibuat menggunakan editor web yang berjalan di server. Website statis itu menyajikan halaman atau informasi secara sederhana. Web statis seperti brosur yang dicetak kemudian dibagi kepada calon pelanggan atau pelanggan yang akan diubah tampilannya secara berkala. Jadi perubahan pada web statis itu dilakukan oleh orang yang memahami bahasa pemrograman atau perangkat lunak editor web. Jadi perangkat lunak itu software untuk membuat halaman web dan melakukan editing, biasanya menggunakan perangkat lunak seperti Notepad, Adobe, Dreamweaver, dan Edit Plus. Jadi contoh konten statis itu seperti halaman profil perusahaan yang dibuat menggunakan editor web seperti Notepad atau Dreamweaver. Terus kemudian ada situs web dinamis. Jadi beda web statis dan web dinamis. Kalau web dinamis itu adalah situs web yang secara spesifik didesain agar kontennya dapat diperbarui secara berkala dengan mudah. Jadi konten web dinamis dapat diubah setiap saat dengan mudah. Di sini website dinamis itu memiliki dua jenis fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah kode. Kode itu merupakan sebuah halaman web dinamis tersusun atas kode-kode bahasa pemrograman komputer seperti HTML, JavaScript, terus kemudian PHP dan lain sebagainya. Jadi bahasa pemrograman komputer selanjutnya mengubah kode-kode pemrograman menjadi bentuk tampilan yang mudah dipahami oleh pengguna internet ataupun user. Terus kemudian fungsi yang kedua yaitu konten. Konten sendiri di sini adalah sebuah
website ya bisa berupa artikel yang ada di halaman website, dan bisa juga artikel yang dipublikasikan di halaman homepage. Jadi konten dinamis itu adalah konten yang di dalamnya terdapat artikel atau informasi yang terbaru atau terkini ya dari sebuah website. Jadi konten dinamis itu biasanya memuat teks saja atau teks yang dilengkapi dengan gambar atau teks yang dilengkapi dengan gambar dan video. Jadi konten dinamis itu dibuat agar informasi yang ditampilkan di sebuah web mudah dilihat. Penggunaan konten dinamis itu sangat efektif untuk memberikan informasi kepada pengguna tentang suatu produk atau jasa. Nah, jadi itu adalah perbedaan ya website statis maupun website dinamis. Untuk kali ini saya cukupkan di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.